Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai data definition language di MySQL. Kali ini kita akan memulai playlist baru masih tetap mengenai MySQL. Playlist ini akan membahas mengenai seputar indeks ya di MySQL. Jadi indeks di MySQL bisa disebut merupakan sebuah struktur data yang berisi kumpulan key beserta referensinya ke aktual data. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat ketika kita praktek ya. Kemudian apa tujuan kita membuat indeks di database khususnya MySQL? Yaitu untuk mempercepat proses penentuan lokasi. Jadi kalau misalkan kita memiliki data hanya 10-20 record, ya mungkin tidak akan terasa ya ketika dilakukan full scan seperti ini. Tapi kalau misalkan datanya sudah ribuan bahkan jutaan, tentunya proses select itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya kita di sini membutuhkan indeks. Jadi indeks ini kita gunakan untuk mempercepat proses penentuan lokasi data tanpa melakukan pencarian secara penuh kepada seluruh data yang dimiliki oleh tabel tersebut. Ini contoh indeks. Jadi mungkin teman-teman pernah ya membuka sebuah dokumen PDF ya, ataupun teman-teman mungkin pernah menggunakan kamus ya, entah itu kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab. Nah, di sana ada indeksnya. Jadi kita tinggal menuju ke indeks yang kita butuhkan, dan di sana lebih mudah untuk melakukan pencarian dibandingkan dengan buku atau sebuah file PDF yang tidak memiliki indeks. Itu akan jauh lebih sulit ketika kita akan mencari di mana titik data yang kita butuhkan. Nah, ini seperti ini ya. Nih, ada indeksnya. Kita bisa lihat di contohnya. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi ini ada contoh indeks. Saya memiliki sebuah buku UML. Di sini ada indeks A. Jadi ketika kita ingin mencari, ya tinggal diurutkan saja dengan indeks A ini apa aja. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan pencarian. Di database juga sama prinsipnya dengan indeks pada buku, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh tabel yang tidak kita indeks ya. Jadi ketika teman-teman melakukan select yang ini dengan where nama sama dengan Danu, maka proses dari select akan scan ke seluruh data. Nih, dia akan scan semuanya dari atas sampai ke bawah. Tuh, dia akan scan sampai semua data itu selesai dilakukan scan, baru dia akan melakukan finish atau akan menyelesaikan proses itu. Bagaimana kalau misalkan kita melakukan indeks gambarannya? Gambarannya seperti ini. Kita sudah membuat indeks di sini. Ini indeks yang sudah kita buat. Jadi setiap nama itu sudah diurutkan dan dipasangkan ke data yang dimiliki oleh tabel. Misalkan di sini nama Asep pernah ada 1, ya ini dipasangkan 1. Kalau misalkan ini ada 2, indeksnya 1 tapi datanya ada 2. Nah, itu seterusnya seperti itu. Bagaimana proses dari select ketika kita sudah indeks? Kurang lebih seperti ini. Ini indeks yang proses yang kita buat, kemudian kita jalankan. Nah, dia hanya 2 kali proses search atau 3 kali proses pencarian. Setelah ketemu,
sudah dia akan berhenti. Maka hasilnya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya tadi. Kemudian ini contoh perintah dasarnya. Ini kalau teori memang agak pusing. Nanti lebih jelasnya kita contohkan di database langsung ya. Jadi teman-teman bisa membuat indeks langsung pada perintah pembuatan tabel dengan cara seperti ini. Ataupun teman-teman bisa membuat indeks pada tabel yang sudah ada dengan cara ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba praktek ya. Kita akan menggunakan MySQL Workbench untuk SQL Client Tools yang digunakan. Biasanya kita sebelum-sebelumnya menggunakan dbViewer ya, tapi untuk kali ini saya memilih MySQL Workbench karena memang dari sisi tampilan ini lebih menarik, datanya lebih mudah kita baca ya. Nah, di sini saya ada dua koneksi. Ini yang sebelah sini saya menggunakan MySQL versi 8. Nah, yang sebelah kanan ini saya menggunakan MariaDB. Jadi kedua-duanya teman-teman bisa mengikuti. Misalkan teman-teman sudah terlanjur memiliki database MariaDB, masih bisa mengikuti, hanya saja ada beberapa part atau beberapa kekurangan sedikit ya, tetapi secara perintah dan script sama bisa digunakan. Saya akan buka dulu untuk MySQL versi 8-nya. Ini tinggal di double klik saja, masukkan passwordnya. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Ini lembar halaman query editor yang akan kita gunakan. Kemudian kita buka juga untuk MariaDB-nya. Ini sama, tinggal dimasukkan passwordnya. Nah, ini sudah masuk. Dua-duanya bisa masuk, hanya saja nah ini ada bagian yang tidak muncul dengan sempurna ya. Contoh nih, saya gunakan tes 2. Ini ya, saya gunakan ini. Kemudian saya lakukan select. Ini ya, select bintang from barang. Nah, ini tidak ada isinya. Tetapi di MySQL kita bisa melihat deskripsi dari execution plan-nya dari sini ya. Tetapi kalau kita gunakan MariaDB, contohnya ini ya, saya gunakan DMS, kemudian saya coba select tentang from SimCity. Misalkan ini berhasil dijalankan, tetapi explain-nya ini tidak bisa menampilkan deskripsi seperti ini. Hanya itu saja bedanya. Tapi yang lainnya, perintah-perintahnya itu masih bisa digunakan dan teman-teman masih bisa mengikuti. Oke. Ini kita akan coba mempraktekkan yang tadi. Tadi kita bisa membuat indeks dengan langsung ketika create table. Ini kita masih menggunakan database tes 2. Kita show dulu, show table. Nah, tabelnya ada barang, mahasiswa, supplier. Nah, kita akan coba membuat tabel mahasiswa 2. Nah, supaya lebih cepat kita langsung gini aja, show create table mahasiswa. Nah, ini aja nih, kita copy ini, copy fill. Nah, ini kita hilangkan petiknya, ini hilangkan titik koma. Nah, kita tinggal menambahkan satu di sini, indeks. Nah, yang akan kita tambahkan indeksnya apa? Misalkan
nama depan. Nah, kita akan menambahkan nama depan sebagai indeks di sini. Kita tinggal jalankan. Nah, ini sudah berhasil dijalankan. Kalau kita show index from mahasiswa 2. Nah, ini show index mana ini? Show apa nih? Indexes. Nah, segini nih. From mahasiswa 2. Kenapa? Harusnya show bukan select ya. Coba kita harusnya ini show mahasiswa 2-nya. Oh, ininya salah ya. Ininya belum kita kasih angka 2 nih. Tadi itu errornya masih error ketika kita jalankan. Nah, ini harusnya ini. Baru kita lakukan show index from mahasiswa 2. Nah, ini baru muncul ya. Tadi ada keliru. Ini mahasiswanya karena yang udah ada, ini harusnya diganti dengan mahasiswa 2. Oke, ini yang tadi kita buat nih, nama depan. Nah, sudah tercreate indeksnya dan defaultnya adalah B3 ya. Ini tipe-tipe ini nanti dibahasnya di video selanjutnya ya. Nah, kita juga bisa membuat indeks dengan create index yang tadi. Misalkan kita coba lihat yang mahasiswa ya. Mahasiswa belum memiliki indeks. Nah, kita bikin, nggak usah yang mahasiswa deh, kita bikin yang dari mahasiswa 2 untuk nama belakang. Ini nih. Berarti create index. Nah, nama indeksnya apa? Mahasiswa nama belakang IDX on, tabelnya apa? Mahasiswa 2, fieldnya adalah mahasiswa. Nah, seperti ini kita jalankan. Ini masih error. Ini kita jalankan. Ini malah yang keluar yang itu ya. Ini create index nama belakang IDX, create index on mahasiswa. Ini salah nulis kayaknya saya ini. Mahasiswa 2. Nah, ini harusnya gini ya. Kita jalankan. Ini terus kita coba show mahasiswa 2. Nah, sudah berhasil ya kita membuat. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah indeks lagi dengan cara create index seperti ini. Nah, kita juga akan coba bagaimana cara menggunakannya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini kan cara membuatnya. Nah, bagaimana sekarang kita menggunakan indeks itu. Saya hapus dulu. Saya punya data mahasiswa ini ya. Sebanyak 14 record. Kalau kita lihat sini query-nya. Nah, explain-nya seperti ini, full scan ya. Ini saya tambahkan where. Nih, ini saya tambahkan where tempat lahir
tempat lahir sama dengan ini Bandung ya. Nah, kita memiliki 4 hasil dari query. Kalau kita lihat explain-nya, nah ini query yang dibutuhkan adalah 1 menit 65 detik ya, dan dia full scan. Nah, kalau misalkan kita lakukan seperti ini, nah kita sekarang coba menambahkan indeks pada mahasiswa ini. Tadi 1 menit lebih ya, dan full scan. Create index. Nah, yang akan kita indeks adalah tempat lahir, karena ini yang menjadi kondisi, yang menjadi filter. Indeks tempat lahir, indeks. Ini nama ini bebas ya, ini kebiasaan saya aja. Kalau misalkan bikin indeks, nama kolom, kemudian tambahin IDX ini. Ini on, tabelnya apa? Mahasiswa, kolomnya adalah ini ya, tempat lahir. Kita taruh di sini. Kemudian kita jalankan. Dan kita coba show index from mahasiswa. Tuh, kita sudah berhasil menambahkan tempat lahir IDX. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi yang query atas ini. Nah, sudah berhasil. Kita coba lihat explain-nya. Nah, waktu yang dibutuhkan tadi 1 menit lebih ya. Sekarang tinggal 0,9 detik. Dan ini bisa dilihat warnanya sudah hijau, dan jumlah row yang di scan hanya 4 row. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita melakukan indeks. Nah, jadi kesimpulannya di tutorial kali ini kita sudah mengerti prinsip indeks dan tujuan penggunaan indeks. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana indeks di dalam database bekerja. Dan kita juga sudah bisa membuat indeks dengan include ketika create table, ataupun kita membuat indeks di luar create table. Dan kita juga sudah mencontohkan bagaimana kita menggunakan indeks untuk perintah select ya. Nah, ini bisa terlihat perubahannya. Tadi 1 menit lebih, 1 detik lebih, ini masih di bawahnya yang tadi. Jadi ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan tanpa kita lakukan indeks. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Silahkan koreksi di kolom komentar jika ada yang keliru. Dan jika ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.